Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Bunga Cynthia Utami, SIP ME, selaku dosen pengantar ekonomi makro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya akan membahas tentang analisis pendapatan nasional dua sektor atau tertutup sederhana oleh Rismayanti Ronauli dengan NIM 1902 113944. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Ronauli dengan NIM 1902 113944. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang analisis pendapatan nasional dua sektor atau tertutup sederhana. Apa itu pendapatan nasional dua sektor? Pendapatan nasional dua sektor atau tertutup sederhana adalah produk nasional neto dikurangi pajak tak langsung ditambah dengan subsidi. Analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen, dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Campur tangan di sini bentuknya seperti pajak, pembayaran transfer pemerintah, atau yang berbentuk pengeluaran konsumsi dan tidak berhubungan dengan perekonomian internasional, baik ekspor maupun impor. Pengeluaran masyarakat setiap tahunnya hanya terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi perusahaan. Pengeluaran total masyarakat juga merupakan pendapatan masyarakat. Pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor merupakan penjumlahan dari 5 hal, yaitu 1. Upah atau gaji yang diterima buruh atau karyawan. 2. Pendapatan dari seseorang yang melakukan bisnis individu. 3. Keuntungan perusahaan. 4. Pendapatan bunga selisih dari perusahaan. 5. Pendapatan sewa. Di sini kita akan membahas tentang dua model analisis perekonomian tertutup sederhana, yakni yang pertama variabel investasi dan tabungan, dan yang kedua angka pengganda. Kita mulai dengan model analisis dengan variabel investasi dan tabungan. Pada model ini muncul dua aktivitas ekonomi yang baru, yaitu tabungan dan investasi. A. Tabungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, pilet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yaitu selisih antara pendapatan masyarakat dengan pengeluaran konsumsi masyarakat. Adapun rumus dari tabungan ialah S sama dengan A ditambah 1 dikurang B dikali Y, atau S sama dengan Y dikurang C. Adapun A adalah konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional sama dengan 0, dan B adalah kecondongan konsumsi marginal atau MPC, dan C adalah tingkat konsumsi, dan S adalah tingkat tabungan, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Adapun fungsi dari konsumsi dan tabungan yakni sebagai berikut. 1. Konsumsi agregat adalah besarnya konsumsi semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. 2. Tabungan agregat adalah besarnya tabungan semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. 3. Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi tabungan dipengaruhi oleh nilai MPC. 4. Fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi tabungan dipengaruhi oleh nilai MPS. B. Investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan
atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk menjalani aktivitas bisnisnya. Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Ada dua macam investasi, yaitu 1. Investasi otonom adalah investasi yang besarnya tidak terpengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. 2. Investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. 2. Model analisis dengan angka pengganda. Angka pengganda atau multiplier adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Jika angka pengganda tersebut mempunyai angka yang tinggi, maka dengan perubahan yang terjadi pada variabel tersebut akan memengaruhi angka terhadap tingkat pendapatan nasional yang besar juga, dan sebaliknya. Perubahan pendapatan nasional itu ditunjukkan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Prosesnya adalah perubahan pada variabel investasi menyebabkan pengeluaran agregat menjadi berubah. Namun, dari keseimbangan pendapatan nasional tidak sebesar penambahan investasi tersebut. Adapun rumus angka pengganda yakni Y sama dengan A plus 1 per 1 dikurang B sama dengan multiplier K sama dengan 1 per 1 dikurang B. Dalam video kali ini, saya juga akan memberikan 3 soal dan saya sendiri yang akan menjawabnya. Soal yang pertama, berikan penjelasan mengenai definisi dari koefisien multiplier. Koefisien multiplier investasi KI merupakan angka perbandingan antara penambahan pendapatan nasional delta Y dengan penambahan investasi delta I. Koefisien multiplier investasi KI menunjukkan besarnya penambahan pendapatan nasional akibat penambahan 1 unit investasi. Jika koefisien multiplier investasi KI sama dengan 3, artinya penambahan pendapatan nasional ada 3 kali nilai penambahan investasi. Kita akan bahas soal kedua. Suatu perekonomian masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,75Y dan memiliki fungsi investasi I ditambah 100. Tentukan fungsi tabungan dalam triliun rupiah. Kita akan menjawab. Rumus tabungan ialah Y ditambah C ditambah S. C ditambah 200 ditambah 0,75Y kita akan substitusikan ke rumus tabungan berikut ini. S ditambah Y dikurang C, yaitu Y dikurang 200 ditambah 0,75Y menjadi S sama dengan 0,25 dikurang 200. Kita akan bahas lagi soal nomor 3. Andaikan dalam suatu perekonomian tertutup sederhana, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 40 ditambah 0,8Y, sedangkan investasi sebesar 20 miliar, maka berapakah pendapatan nasional keseimbangannya? Kita jawab dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 40 ditambah 0,8Y ditambah 20. Y 60 ditambah 0,8Y dalam kurung 1 dikurang 0,8 dikali Y sama dengan 60. 0,2Y sama dengan 60 menjadi Y sama dengan 300 atau 300 miliar rupiah. Syarat yang kedua, S sama dengan I. S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurang B dikali Y sama dengan I. Maka akan didapatkan min 40 ditambah 0,2Y sama dengan 20. 0,2Y sama dengan 60. Jadi Y adalah 300 atau 300 miliar. Maka kita akan mendapatkan pendapatan nasional keseimbangannya yaitu Y sama dengan 1 per 1 dikurang B dikali A ditambah I. Y sama dengan 1 per
1 dikurang 0,8 dikali 40 ditambah 20. Y sama dengan 5 dikali 60. Y sama dengan 300 atau 300 miliar. Jadi pendapatan nasional keseimbangannya ialah 300 miliar. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap lewat video ini, materi yang dapat saya sampaikan akan berguna untuk saudara sekalian. Terima kasih.